Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan saya Mr. Grade ya, yaitu channel kedua dari Santos M. Weber. Video ini adalah di request dari kalian sendiri teman-teman, yaitu ada yang bertanya apakah gurah itu perlu untuk kita yang pengen bisa adzan merdu atau vokal selawat. Langsung saja saya jawab ya teman-teman. Saya pribadi waktu dulu ya masih remaja, saya menganggap ini perlu teman-teman ya. Kalau sekarang saya menganggapnya nggak perlu ya. Kita bahas yang waktu remaja dulu ya. Itu kira-kira saya masih umur belasan tahun ya, ketika umur 13, 14 dan sampai SMA lah. Itu saya menganggapnya perlu karena apa? Karena saya tergoda oleh kakak kelas saya teman-teman yang menyarankan saya untuk melakukan gurah, yang mana suara kakak kelas saya itu bagus sekali. Lalu dia bilang sama saya kalau dia tuh pernah gurah ya. Saya langsung saja mengikutinya. Gurah suara teman-teman, dicor, dimasukin ke hidung ya, air dengan ramuan khusus dimasukin ke hidung. Saya mencobanya itu sudah berkali-kali ya berapa ya, kalau nggak salah itu ada 10 kali lah waktu remaja ya, kisaran SMP sampai umur 21-an lah kayaknya. Itu saya sering gurah, kalau dihitung-hitung kayaknya pernah 10 kali. Nah, itu pengalaman saya teman-teman ya, menganggapnya gurah itu perlu di saat saya masih remaja. Ada larangannya juga teman-teman. Itu larangannya setelah gurah itu tidak boleh makan es, makan gorengan, atau bengok, atau menjerit, atau berteriak sebelum 1 minggu lewat. Nah, ini ada kisah dari saya teman-teman. Dulu waktu saya gurah itu, saya tuh melanggarnya teman-teman. Aturan itu saya langgar. Kalau esnya saya bisa, kalau gorengannya saya bisa, kopi saya bisa menghindari, tapi saya tuh malah melanggar yang berteriak teman-teman ya. Jadi sebelum 1 minggu saya berteriak ya, artinya saya langgar itu, aturan itu saya langgar. Tapi aturan yang saya langgar itu malah ada manfaatnya ketika saat ini teman-teman. Yang dulunya saya tuh nggak bisa menjerit, nggak bisa bengok, nggak bisa melengking, tapi gara-gara saya melanggar aturan itu malah bisa ya. Saya bisa menjerit gara-gara melanggar itu kan wagu kan. Aslinya ini nggak boleh loh ya, nggak boleh berteriak dulu sebelum 1 minggu lewat. Kalau kalian nggak percaya, kalian tonton saja video saat saya menjerit di deskripsi ya. Silakan tonton videonya di situ, saya sediakan di deskripsi. Nah, untuk kalian yang kalau kalian memang benar-benar niat mantap pengen gurah, saya kasih tips ya. Coba Anda lakukan aturan itu ya. Maksudnya Anda jangan melanggar aturan yang sudah dikasih tahu oleh si pegurah ya. Tidak boleh makan gorengan, ya Anda jangan makan gorengan. Tidak boleh makan es, Anda juga jangan makan es. Jangan merokok, Anda juga jangan merokok. Jangan berteriak sebelum 1 minggu, Anda juga lakukan ya. Jangan berteriak sebelum 1 minggu lewat. Atau kalau bisa Anda berteriaknya itu 2 minggu teman-teman. Saya pengen tahu hasilnya seperti apakah. Saya pengen tahu hasilnya gimana teman-teman. Apakah berhasil atau enggak. Saya butuh komentar kalian ya. Ini khusus yang Anda yang baru mengerjakan gurah. Lakukan ya. Aturannya itu Anda jangan melakukan. Saya pengen tahu hasil dari gurah Anda. Kalau berhasil saya akan gurah lagi. Karena saya jujur waktu dulu itu saya nggak bisa meninggalkan yang berteriak teman-teman. Karena saya kan adzan setiap hari, jadi untuk ngempet berteriak tuh susah sekali. Makanya saya langgar itu yang aturan berteriak itu. Tapi manfaatnya malah saya bisa menjerit. Yang dulunya nggak bisa menjerit malah bisa menjerit sekarang ya. Tapi saya sarankan untuk Anda jangan melakukan itu ya.
Coba aturan itu jangan dilakukan, nanti seperti apa hasilnya? Silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Ya, jadi sesuai judul, apakah perlu gurah suara itu untuk adzan dan vokal sholawat? Kalau kalian sudah memiliki suara bagus, bisa rendah, bisa tinggi, bisa melengking, saran saya nggak usah gurah. Karena saya dulu waktu remaja itu suara saya jelek banget teman-teman, besar, nggak bisa naik. Makanya saya gurah mengikuti kakak kelas saya yang suaranya bagus. Ya, jadi saran saya kalau saat ini kalian sudah memiliki suara yang bagus, mending gak usah gurah saja, tapi latihan saja, latihan terus setiap hari, jerit, bengok, berteriak sampai suara Anda benar-benar mateng, merdu, empuk, dan enak didengar. Itu saran saya teman-teman ya. Apakah perlu? Saya jawab tergantung kalian. Kalau suara kalian sudah bagus, nggak usah gurah. Kalau suara kalian jelek atau nggak bisa berteriak, nggak bisa melengking, mungkin kalian bisa mencobanya sekali dulu lah, gurah dulu sekali tok, tapi ya jangan berkali-kali, nanti takutnya malah suara kalian tuh pecah malah. Meskipun saya itu melakukan gurah tuh berkali-kali, tapi saya sarankan untuk sekali saja gurahnya ya. Nih, tapi tergantung kalian lah. Kalau kalian pengen gurah ya monggo, enggak ya monggo, terserah kalian. Oke. Jika ada kata-kata yang masih belum saya utarakan atau kalian masih pengen bertanya, silahkan komentar di bawah teman-teman, saya akan balas satu persatu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena video baru akan ada setiap hari di channel Mr. Great ini dan Santoso M. Weber. Selamat mencoba ya, mencoba gurah yang belum pernah gurah, atau tidak usah saja ya, terserah kalian ya. Yang jelas saya sudah mengatakan tadi, dari awal sampai sekarang sampai akhir saya cuma bisa mengatakan seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.